jauh sebelumnya, itu setahun sebelum sakit kayak gitu. Ya jangankan itu, waktu baru awal berkarir aja juga ya kayak gitu, hal aneh tuh sering dijumpain di rumah. Contoh kayak kelabang merah pas ditutupin di gelas, ditutupin di tisu, besoknya kita buka hilang. Kayak ayam hitam dibuang di depan garasi. Dulu kan garasi kita belum rapet nih, masih setengah dibuang. Kemarin kok naikin, emang dia udah niatnya begitu, akhirnya udah naikin, jadi disiapin mobil ambulan yang bagus juga tuh. Saya nggak kasih, emang pesennya begitu, amanahnya gue bakalan naik itu. Pasca 5 hari kepergian pelawak Empo Alpa ke pangkuan ilahi, ternyata masih banyak tersimpan kisah hidupnya yang menarik. Di balik sifatnya yang jenaka, almarhumah Nina Carolina atau Mpok Alpa ternyata menyimpan sebuah falsafah hidup yang begitu mendalam, terutama dalam menghadapi perlakuan buruk dari orang lain. Bahkan diakui sang suami, Mpok Alpa sudah memberikan pesan tersirat semasa dirinya hidup. Bahkan Bang Idung sangat mengingat bagaimana sang istri selalu mengajarkan ketika ada orang yang jahat dengannya jangan pernah dibalas. Maka dari itu, Bang Idung sendiri dari prinsip hidup almarhum yang tidak ingin membalas perilaku tak menyenangkan yang didapat keluarganya ini. Lantas bagaimana pengakuan Bang Idung terkait jejak teror mistis yang dialami Empo Alpa? Benarkah Empo Alpa sudah sering mendapatkan kiriman gaib sejak dirinya menata karier? Jauh ini sih, ya alhamdulillah, itu baik-baik aja sih, nggak ada gangguan ataupun teror kayak gitu. Kalau gangguan penyakit ya memang ada kan, badan lemes tuh kayak gitu kan, draftisnya tuh pasca melahirkan itu baru bener-bener tuh dia badannya udah gemuk kayak gitu kan, ada yang dirasain sakit kayak gitu. Itu bener-bener yang habis pasca melahirkan penyakitnya tumbuh tuh. Kalau yang dulu itu yang celana dalam itu udah nggak ada Kayak gitu. Itu jauh sebelumnya, itu setahun sebelum sakit kayak gitu. Ya jangankan itu, waktu baru awal berkarir aja juga ya kayak gitu, hal aneh tuh sering dijumpain di rumah kayak gitu. apa aja Bang Idung selain Ya contoh kayak kelabang merah kayak gitu kan, pas ditutupin di gelas, ditutupin di tisu, besoknya kita buka hilang itu kelabang kayak gitu. Kayak ayam kayak gitu, ayam hitam dibuang di depan garasi. Dulu kan garasi kita belum rapet nih, masih setengah dibuang. Enggak, buat saya itu udah panggilan Allah, karena udah ketentuan. Kita dikejar orang yang mati, nggak dikejar orang yang mati, orang sakit yang mati, orang sehat juga mati gitu. Karena buat saya tuh masa depan manusia cuma satu, kematian udah itu aja kayak gitu. Sedih ya, wajar ya manusia ya gitu. Cuman ya kita kembali lagi toh, kita bakalan nunggu waktu gitu. Gue juga bakalan kayak lu nih kayak gitu. Makanya kalau jarak kuburan saya suka begitu. Ya Allah, ini bakalan kayak gini nih kayak gitu, mengingat kita akan kembali kepada Sang Holik. Jadi selama kena teror itu Abang dan Pak Alpa nggak ada pikiran untuk mencari tahu atau gimana ya? Enggak. Di lillahi ta'ala aja. Iya, lillahi ta'ala. Itu paling pantang kayak gitu. Pokoknya gitu, ya dijahatin orang, kita bersyukur juga kayak gitu ya kan. Mungkin dosa kita berkurang kayak gitu. Ada orang jahat nih, kita jangan jahat lagi kayak gitu. Kalau kita jahatin lagi, kita nggak ada bedanya sama dia. Itu makanya saya bilang kalau dijalan orang udah bersyukur aja kayak gitu. Kalau kita nggak bersyukur, kita lawan itu, kita balas itu, nggak ada bedanya kita sama dia, sama-sama jahat, sama-sama jolim kayak gitu. Ikhlasin aja. Cuma belum. Cuma kalau terasa masih ada di sekitar kita tuh, sangat merasakan hal itu. Seperti apa Bang merasakannya? Ya seperti ciri khas wanginya dia kayak gitu kan. Pokoknya ya apa yang kita rasain selama hidup ampun 12 tahun ya seperti kayak ada almarhumah. Dan untuk saat ini ya yang kita rasain ya kehilangan orang benar-benar kita sayangi gitu. Anak-anak juga si kakak juga masih ingat mamanya, terus masih pingsan-pingsanan kayak gitu kan, masih lemas.
dan kembar juga kan masih sakit tuh BAB gitu. Mungkin batin ya, secara ini batin, ikatan batin sama orang tua kan lebih kuat. Kalau si Petong untuk awal, jadi dia punya kesibukan sengaja kan kita suruh aktivitas main nggak apa-apa. Asli dia inget mamanya, takut mesennya keganggu kan, jadi sedih kayak gitu, jadi ceria. Kita nasib pelan-pelan kan anak-anak dek. Mama itu nggak pergi, mama itu nunggu kita, tinggal kita nih kapan tunggu bagiannya, bilang gitu. Nanti kita bakal ketemu mama kayak gitu, kan mama hidup di sana kayak gitu. Kita nanti bakalan bertemu. Jadi tuh kita nih yang makhluk, semua makhluk yang bernyawa tuh pasti mengalami kematian kayak gitu. Itu juga bakalan nggak ada, nanti tinggal tunggu waktunya kayak gitu. Jadi pelan-pelan itu kita ajarin kayak gitu. Berarti anak-anak nih udah mulai nanyain ya? Kalau si kembar dari mulai awal pertama almarhum masih mau dikebumikan ya gelisah sampai sakit kan tuh si kembar, karena biasa kan kalau almarhum pulang syutingan buka pintu assalamualaikum bobo gitu sama teman, assalamualaikum bobo, itu langsung gitu. Jadi teriak suaranya tuh buat di message bayi itu kencang kayak gitu. Makanya kan kemarin kan panas tuh dulunya, kalau kata orang tua mana baju yang terakhir dia pakai itu dipakai dipeluk tidur kayak gitu. Karena mungkin karena anak kecil belum punya dosa ya, apa yang dilihat itu nyata kayak gitu. Kalau kita kan udah banyak dosa. Masih seperti biasa untuk sampai saat ini saya belum masuk kamar sebelum ke rumah yang di sana, karena ingat saya tuh aduh sangat ini gitu lemas kalau ingat itu gitu kan, karena kan emang mengingatkan saya pada empok. Jadi sampai saat ini saya di rumah ini belum naik ke kamar, saya masih duduk di ruang tamu. Saya minta baju, minta sarung, minta peci itu diambilin sama si mbak. Belum kuat saya juga kayak gitu. Saya pribadi aja, yang bapaknya belum kuat gitu, yang suaminya bagaimana anak-anak nih ya gitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, saya sehat dan saya juga bisa membesarkan anak-anak. Kan kayak memesan almarhumah kayak gitu, pak gitu, pagi-pagi kan manggil sini suruh tidur di sampingnya, jangan mah nggak muat ini gitu, usap-usap aja ya gitu aja kan ngomongnya satu-satu kan, usap-usap malamnya tuh sambil ngobrol kan pak, anak-anak susunya jangan sampai kurang ya biar pada sehat kayak gitu kan, makanannya perhatiin, sekolahnya yang tinggi pak ya, insya Allah mah bismillah pasti disekolahin, pasti dikasih makanan yang bener-bener tuh sehat kayak gitu kan. Dia kalau sama anak kan nomor satu tuh buat makanan susu apa jangan sampai kehabisan, karena pernah kehabisan stok malam ininya tutup tokonya kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau untuk yang besar apa Shirley ya, itu gimana kondisinya, kan sempet drop ya kalau iya sampai saat ini juga masih drop. Masih drop, untuk ngomong juga belum mau ketemu orang kan, masih nangis mulu, apalagi kan malam tempat pingsan. Katanya sekali-kali pengen pakai baju mama nih kan, ada baju ciri khasnya almarhumah nih, setiap ada pengajian tuh suka dia pakai tuh, dipakai sama dia tuh, pakai masih bisa jalan, akhirnya pingsan sendiri. Dia mungkin ngeliat kaca kali, ngeliat pakai baju mamanya kan, emang terasa banget tuh baju lebaran yang terakhir kita kapelan. Tapi cara menguatkan mungkin pasti kan Om Idung sendiri gak bakal sendiri ya, mungkin ada keluarga gak sih mungkin setiap hari yang hadir gitu? Ada keluarga dari sahabat empok tuh masih lalu lalang kan untuk nguatin kita kan, saudara masih lalu lalang untuk nguatin kita, sabar kayak gitu ya, kayak gitu, jadi pikirin makanan banyak kayak gitu, udah sakit bener gitu. Tapi kalau untuk rumah baru itu mau ada rencana dalam waktu dekat, tadi kan bisa bilang belum mau kesana, tapi mungkin ada rencana gak sih untuk ditempatin nanti kapan itu disinggah? Ya kita lagi diskusi nantinya tuh sama anak-anak ya, masih mau di sana apa gimana kayak gitu, karena kan emang itu rumah impiannya almarhumah ya. Jadi kita juga untuk melihatnya nggak ini hati gitu, gimana ya ngeliat rumah itu ya kayak gitu, udah kayak seakan-akan masih ada beliau kayak gitu. Tapi maksudnya Bang Idung sendiri, maksudnya di diskusi untuk anak-anak lebih ingin tinggal di sini atau ada kemungkinan balik lagi tinggal di Cineret seperti apa? Iya, kalau di sana kan menang nyamannya karena sepi kan. Kalau di sini kan menang ramenya tapi banyak teman anak-anak kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu saudara kan banyak di sini kayak gitu. Jadi lebih gampang gitu. Kalau hati saya pribadi pengennya ya di rumah yang pertama saya awal mulanya tuh berumah tangga mempok begitu ya, di sini rumah ini diganti. Ya untuk menguatkan anak-anak, ya belajar untuk kuat, belajar untuk super, belajar untuk bisa supaya ini anak bisa bertahan untuk
pendidikannya ya kan, untuk makannya benar-benar diawasi kan, terus mainnya atau gimana kan. Si kembar kan lagi sedang antibakti ya, udah mulai mau ngerembet-ngerembet kayak gitu, makanya kan dijagain sama mbaknya tuh ekstra, benar-benar ekstra. Tapi sekarang lagi dua-duanya lagi lemes karena kan habis diare kayak gitu, karena kan kemarin si adek kembar nih masuk IGD. Oh, ini saya lurusin ya. Jadi gue dikirimin. Mpok tidak pernah menuliskan itu, kayak gitu. Dan saya juga tahu Mpok, kayak gitu. Cuman wasiatnya pas mau malamnya itu, mau meninggal, cuma gitu aja. Pak, anak, kayak gitu. Anak, sekolahin yang tinggi, makannya jangan sampai susunya jangan sampai kurang, makannya juga makanan juga harus kenyang, kayak gitu. Sebenarnya kayak anak gitu, yang bikin itu anak, kayak gitu. Karena itu aja sih anak. Kalau ibu itu kan bisa merawat satu ibu 10 anak, dia bisa sanggup ya, karena kan seorang wanita tuh benar-benar gemulai, lemas gitu kan, bisa deket lah anak-anak tuh kalau sama seorang perempuan ya. Kalau saya kan laki-laki nih agak sedikit kaku ya, kayak dia mungkin buang air atau apa tuh belum paham sih kayak gitu, kayak nyuduh susu kayak gitu belum paham. Iya, karena kan si kembar tuh kalau dia cengeng di kamar dia sendiri, diajak turun. Mbaknya dibilang, Mbak bawa turun ke bawah gitu. Belum tidur tuh, Mbak tuh langsung dipeluk dua-duanya, ditidurin, digini-giniin, dua-duanya tidur. Gitu. Di sini belajar nyuruh-nyuruh susu tuh, diajari gitu, Pak, angkat kuku ya, kayak gitu. Tadi siram di tangan nih, angkat kuku, kayak gitu. Jadi sambil waktu masa almarhum tuh ngerawat baby juga nih si Bobo Boy, saya diajarin kayak gitu. Cuma kalau kayak ganti-ganti tempa saya belum bisa. Dari mulai si pentong kakak sih kayak ngerti gitu. Tapi kalau kayak bantuin ambil air hangat, ambil gayung kayak gitu kan, itu pasti saya. Ambil air panas kayak gitu, itu pasti saya. Kangenin saat dia mau berangkat tuh, karena kan kalau pagi itu dia berangkat duluan tuh, timbang saya berangkatnya bangunin nasi goreng udah mau bikininnya di atasnya, mau jalannya cium tangan, udah gitu doang tuh. Nah kalau siang tuh kadang-kadang udah makan belum lo gitu di WA gitu, jadi satu dia voice note, nggak bisa satu dia voice note, Pak udah makan belum masak apa itu, coba masak ini, mau dibawain apa gitu. Lagi di luar, karena kita lagi di luar, ya udah nggak usah kayak gitu. Oh, itu makan aja gitu, ditawarin. Maksudnya sama suami juga perhatian benar-benar tinggi kan, almarhum sama wanita super kan kayak gitu. Sakit pun dia nggak ngerasain. Pernah dia bilang gitu, Pak, makanya kan nggak dipublikasiin dia sakit. Kalau gue dipublikasiin, satu gue ngerepotin orang, kedua ntar yang ada gue stres. Dia bilang gitu, udah diem aja dah, antara kita mau maju dah, berdoa kayak gitu, dia prinsip kayak gitu. Dia tahu gue ini nggak sakit kayak gitu, gue tuh sehat, anggap ini penyakit lu gitu, walaupun ini berat buat gue kayak gitu. Dia anggap penyakit lu, dan dia kalau diem di rumah nih malah tambah sakit. Kalau dia aktivitas ketemu sama temen-temen itu hilang rasa sakit itu, lupa dia malah rasa sakitnya. Makanya kan kata dokter bawa happy, bawa senang, jangan bawa stres kayak gitu. Ya udah saya ikutin apa yang dia mau aja, makan yang dia pengen makan kayak gitu, asal jangan manis-manis kayak gitu. Bisa Bang Idung sendiri suka minta request makanan apa sih ke almarhumah? Request? Ya, saya kalau jadi nih, walaupun di rumah ada yang masak, saya jarang makan. Jadi kalau empok yang masak saya mau makan kayak gitu. Jadi mau tahu terakhir saya dibikinin tuh, ini hati gue pengen banget makan sayur asem, tapi yang dikuningin namanya kan, kalau di Betawi itu bak asem, dibikinin namanya terakhir kali ini dibikinin. Sebelum dia ngedrop, mau bikinin itu. Berarti hati pengen begitu, tapi dibikinin gitu. Kita nggak ngucap, ini bikin lah. Ini kok ada ya? Gitu. berarti nggak ada yang bikinin makan secara sendiri lagi ya? Gua kan kayak gitu jago masak kayak gitu. Dia tahu apa yang kita kan hidup dari nol ya. Apa yang suaminya mau itu dia tahu, paling tahu dia kayak gitu. Karena kan saya semenjak 12 tahun berumah tangga tuh nggak pernah ribut-ribut besar, enggak. Kalau saya marah dan dia marah, saya diem-dieman. Cuman dia tahu, waktu awal nikah kan kita kalau marah ataupun gimana, suatu saat kita ada masalah, selesain hari itu juga, clear. Jangan sampai berlarut-larut, clear. Makanya saya nggak pernah kayak ngobentak atau apa, nggak pernah. Pantang buat saya kayak gitu ngobentak ke dia, makanya patuh dianya. Sedangkan dia kalau syuting saya suruh pulang, dia suruh berhenti dia nanti berhenti dia mah kayak gitu. Makanya kan
Allah kasih juga perginya mudah kayak gitu, seperti orang tidur kayak gitu. Saya tuntun juga masih mau kayak gitu, saya peluk, saya tuntun, mau ikutin ya la ilaha illallah sampai Allah, dia merem, mingkem, ini keluar air liur, ini masih bercak itu. Karena kan setiap dia punya jadi bintang tamu nih, kayak di suatu acara stasiun ya, kata dia, Pak, ada ustaz ngomong begini, masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya? Iya benar, itu hadis Nabi mah gitu. Berarti mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya? Sering kali dia kayak gitu. Akhirnya mungkin malaikat lewat, dijabah dia meninggal hari Jumat, hari istimewa. Jadi itu ada firasat sebelum meninggal Bang Idung kemarin. Mimpi saya, mau di berbaring tuh di rumah sakit. Seminggunya saya mimpi, mau meninggal. Percis dengan pakaian yang itu, yang saya peluk pas ampo bisa ganti baju kan tuh diusapin, dimandiin tuh pakai ganti baju, pakai baju biru. Saya mimpinya gitu, jadi baik sangka aja ya Allah, mudah-mudahan nih panjang umur kayak gitu. Ternyata mimpi saya jadi kenyataan, kayak dijapu gitu nih, kayak yang dialami mimpi. Bang Idung, sampai tadi hari ini juga banyak fans juga yang datang dari jauh. Kemarin dari Aceh, hari ini dari Makassar, menyempatkan untuk hadir gini gitu. Itu Iya. seperti apa nih? Kemarin ada yang dari Aceh bawa Al-Quran sama ini nih, jadi kasih sampai dia mau ngatamin Quran nih, ngaji lama juga tuh di sini. Dia bilang mimpi-mimpi mulu gitu, dia sayang banget sama Mpok katanya gitu, walaupun nggak ketemu waktu masih masa-masa hidupnya dia nggak bisa ketemu, tapi dia ada panggilan secara batinnya gitu. Gua harus ke tempat Mpok nih, gua harus doain kayak gitu, gua harus berbaik banget itu orang kayak gitu. Mpok dikasih Al-Quran, dia bilang kan orangnya udah nggak ada, ini udah nggak bisa sayang baca ya, dia bilang gitu. Dan mungkin juga nih buat yang khataman baca itu kali, kita nggak tahu gitu ya kan, itu mungkin Allah yang tuntun dia begini kayak gitu, mungkin dengan doanya dia juga kok lebih. Tapi Bang, orang nah, dari terakhir Bang, itu masalah yang Mpok ngasih ambulan Bang, boleh diceritain Bang, ke masjid itu kenapa Iya, Bang? jadi setiap kita lewat masjid nih kemana gitu, awalnya sih ini Baba meninggal. Baba meninggal nungguin mobil lama banget ya kan, ini lama banget datang mobil Pak. Ya Allah, itu hatinya ngenes dia gitu ya, bapak gue pakai mobil bak kayak gitu ya kan. Emang kan fasilitas di masjid ini kan belum ada ambulan kayak gitu. Akhirnya Mpok bilang gini, setiap lewat masjid ya sambil kerja Pak, kita berdoa nyok. Ngapain? Ini mudah-mudahan dapat kerjaan, dapat job gitu, pada rezeki, kita beliin mobil ambulan di masjid kayak gitu. Ya udah Bismillah, doain ya kata dia gitu, mudah-mudahan pekerjaan. Dengan omongan Mpok, ucapan itu sekitar 1 bulan yang akan datang tuh gue dapat iklan suatu produk tuh, dapat iklan, Pak, gue dapat iklan gini-gini gitu kan, masih dipegang manajer yang lain tuh, itu dapat iklan. Akhirnya rezekinya masuk, ngomong tuh sama saya, Pak, ini rezeki udah masuk, ya udah beliin, orang udah niat jangan dimakan, dia bilang gitu. Kalau dimakan itu bukan hak kita, karena udah niat gitu, udah najar. Kalau ada rezeki masuk nih awal, lu mau beliin mobil ambulan, ternyata tuh dengan Mpok dapet rezeki, beli mobil ambulan masih lebih. Akhirnya beli karpet buat musola, beli karpet buat musola masih lebih, beli kubahnya gitu, beli kubah buat di musola lagi kayak gitu. Dia bilang begini, ini juga nanti bakalan gua pakai Pak kayak gitu, sama Pak, ini juga bakalan kita pakai kayak gitu. Akhirnya kan di sini nih ada beberapa media gitu nyaksiin waktu penyerahan ambulan, mungkin masih bisa dilihat. Akhirnya Mpok bilang begini, apa saya ini mobil ambulan saya serahin buat warga Ciganjur, khususnya buat warga Masjid Al Anwar kayak gitu, di RW sekian. Boleh dipakai buat jenazah, boleh dipakai buat orang sakit, boleh dipakai buat orang melahirkan gitu kata Mpok. Boleh juga dipakai buat orang kondangan kalau dia nggak malu gitu yang Mpok, silakan pakai kalau dia nggak malu gitu, sambil ngebanyol kan dia mau banyolan gitu. Akhirnya kita kasih tuh ambulan, duitnya ya harus habis karena kan emang udah niat duit sedekah itu. Kalau kita makan ini mah jangan terjadi subah itu duit, jadi kagak halal buat kita. Silakan habisin buat sedekah kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah kemarin Mpok naikin, emang dia udah niatnya begitu. Akhirnya udah naikin, jadi disiapin mobil ambulan yang bagus juga tuh. Saya nggak kasih, emang pesennya begitu amanahnya, gua bakalan naik itu kata dia gitu. Ya ini juga tuh hati tuh, karena sih ya Allah, apa bener juga ucapannya kayak gitu, mau meninggal dari Jumat, mau naik mobil ini kayak gitu. Tapi Kita ngomong langsung nyepos. tapi dasarnya mobil ambulans itu diwakafkan untuk almarhum orang tuanya. Iya wakaf Pertama buat, kalinya. iya apa halanya buat almarhumah mau buat keluarga kayak gitu, buat keluarga ini kayak gitu, buat keluarga yang ada di sini kayak gitu.
manfaatnya banyak. Awal pertama itu mobil ambulan ada di masjid, udah ada yang meninggal. Jadi kepake. Tapi kalau anak yang paling gede kan kemarin masih pakai baju mamanya ya, terus masih suka pingsan. Kalau untuk hari ini maksudnya udah lebih tenang, lebih legowo belum sih? Ya masih kayak seperti kemarin, kayak gitu masih lemas kan, namanya paling deket kan dia sama mamanya kan, kayak gitu. Jadi kita bilanginnya pelan-pelan, Kak, ikhlas, ridho, kayak gitu. Mama di sana tuh nungguin kita, kayak gitu. Cuma kita tinggal tunggu bagiannya, kayak gitu, tinggal tunggu bagian kita gitu. Itu insya Allah ridho ya kita ketemu lagi nanti di sana, dikumpulin kayak gitu. Paling saya bilangin pelan kayak gitu. Abang, kalau baju peninggalan almarhum rencananya mau dikemana sih? Mau disumbangkan atau emang dipakai sama anak? Insya Allah sebagian ya disedekahkan nanti, kayak gitu. Sebagian disedekahkan biar di sana juga lebih enak pokoknya kan, karena kan apa barangnya dia tuh yang dia pernah pakai atau apa kan kita sedekahin. Sebagian yang paling saya simpan buat kenang-kenangan, suatu ntar anaknya si rapi dan yang lain tuh kangen kayak gitu kan, bisa ngeliat baju mamanya, pakaian mamanya. Kita kalau disuruh kita bikinin kamar khusus buat barang-barang mamanya kayak gitu kan, kayak foto, sepatu apa kita taruh di situ. Jadi taruh foto-foto tuh almarhum kita pajang di situ, dan barang-barang peninggalannya kita taruh di situ kayak gitu. Sebagian berarti bajunya yang Soal sebagian. Tapi Bang Idung sendiri kan tadi bilang kalau misalnya belum berani untuk ke atas ya. Mungkin udah nyoba gitu kalau siang hari gitu kan. Belum, jangan siang. Habis selesai ngaji kan saya nemenin ngaji nih sampai 7 hari, sampai pagi habis sholat subuh tetap ya di sini. Sekarang saya juga belum tidur karena tamu kan masih banyak yang datang kan, saya yang iniin tamu kayak gitu kan. Di sini memang tamu rupanya di tempat ini kayak gitu, berlalu lalang, bukannya takut, bukannya apa, mengingat ya susah buat ngilanginnya gitu, karena kan di kamar atau di atas kan banyak barang-barang yang kok tuh kayak bajunya, blazernya, jaketnya gitu dan sebagainya itu ada di sini gitu, karena kan memang kita pindah belum dibawain semua kayak gitu, nggak ada yang kita bawa juga kayak gitu. Jadi Tapi kalau di sini juga keingetan nggak sih? sekiranya pasti ingat, makanya saya berusaha di sini aja udah gitu. Jadi kalau untuk naik ke atas dulu saya belum dulu dah gitu, masih keingetan kalau saya naik gitu kan. Anak-anak emang tiap hari kita naik bareng, kita turun bareng kalau mau kemana-mana kayak gitu, jadi ingat aja gitu. Apalagi tangga ini kan jadi saksi nih, tangga sampai naik ke atas kamar kayak gitu. Kalau anak-anak tinggalnya masih di sini juga atau di rumah saudara tuh? Anak-anak masih di sini kayak gitu. Kakak sama si Petong di sebelah gitu, si kembar ya di kamar sini atas lantai 2. Nah itu kalau nengokin anak kembar berarti di kebawahin anak kayak gitu. Apa? Kan si kembar di atas nih, jadi si kembarnya ke bawah dulu ya kalau misalnya abang mau Ya, lihat. pasti ke bawah si kembar itu udah pasti kan lewat sini. Kembar pasti diajak ke depan, pasti saya ini saya ketemuin di sini. Kalau ke atas paling kalau ke atas lantai 2 saya masih oke, karena kan saya di lantai 2. Kalau ke atas di lantai 3 kamar saya kan itu kamar sama ruangan kerja. Jadi masih saya belum saya lihat sama sekali. Gitu. Rumah yang di sana juga belum saya lihat. Kalau kondisi anak pertama gimana? Yang cewek? Ya kondisinya si kakak ya masih begitu aja lemas kalau ingat mamanya kayak gitu. Ya paling kita nasihatin pelan-pelan. Ininya juga saudara pada nasihatin, sabar, ikhlas ridho kayak gitu. Itu di sebelah abang mungkin boleh dikasih tunjuk ke kamera. Oh ini terakhir peninggalan yang mau pakai itu mau di rumah sakit, sama di rumah sakit nih suka pakai jaket ini dia, blazer ini, topi juga sama ini. Berarti isinya apa aja tuh bang? Jaket, tasbih yang dia hari-harinya tuh saya suruh zikir aja di rumah sakit gitu kan, untuk misalkan rasa sakit zikir aja, udah zikir masih ada gitu. Tasbih yang 33 gitu, sama topi sama ini yang dia tutup dia sholat gitu. Jadi saya buat kayak model kayak ini yang tuh itu kayak kerudung tuh, cuma mau nutupin ini aja nih kayak gitu kan. Masih suka saya ajak sholat di rumah sakit juga. Dia bilang mah kalau nggak kuat gerakan tangan, gerakan kaki, isyarat aja ya, isyarat mata, dia bilang gitu. Jadi itu nanti setelah 7 harian akan disimpan di kamar atau gimana? Iya ini kan terakhir nih, masih saya simpan, saya bawa kayak gitu kan, karena kalau saya buka juga masih ada ciri khas minyak wangi ini nggak hilang minyak wanginya. Jadi ini saya nggak berani buka karena minyaknya juga
ciri khasnya empok itu minyak wanginya. Kalau dia lewat pasti bekas dia kayak gitu. Kalau lagi Apal? digendong gini kecium nggak? Enggak, ini kan dibungkus. Gitu. Bungkus, Nah, ya? ini kalau saya buka wangi, ini masih wangi emang. Waktu berangkat semprotin kan yang wangi itu awet banget baunya. Berarti pakaian terakhir pada saat Ini saat berangkat rumah sakit, saat di rumah sakit juga kan dingin saya jaketin kayak gitu. Kalau dingin saya jaketin kayak gitu. Topi juga pakai terus kalau dingin kan kayak gitu. Ini kan masih dibungkus juga, masih teringat juga ya? Masih saya bungkus rapi. Topi gitu kan dia jalan ini kalau ini dia sholat nih tuh ini dia sholat kayak gitu. Walaupun bisa buat nutup lah, nutup inian auratnya kayak gitu. Saya selimutin gitu kan, baru ngikutin saya sholat kayak gitu. Bang, untuk rencana dia makam almarhum ya ada. Pemakaman almarhum insya Allah pas 7 harinya kayak gitu. Pas 7 hari baru saya mulai mau ke sana kan kayak gitu. Kalau saat ini kan kalau kata kitabnya kan masih di rumah, keliling rumah 7 hari gitu. Terus setelah 7 hari baru kembali ke istirahatannya kayak gitu. Rencana Tapi anak-anak juga belum dibawa apa gimana? Insya Allah ya anak-anak ini pasti saya bawa, cuman si rapi belum kayaknya karena kan lagi kurang sehat badannya. Takutnya kawan. Tapi berarti anak-anak juga sampai saat ini belum ada yang ke makam lagi ya, Bang? Belum, Belum ya? belum tapi penjara eventnya empok, saudara, teman yang belum sempat tinggal empok kesana ke makam tuh hampir tiap hari. Itu tiap hari pasti ada.